Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiuddin, nomor peserta PPG 2018 003 58 309. Saya mahasiswa PPG Universitas 11 Maret di Teknologi Komputer dan Informatika. Di sini dari Selasa 13 Desember 2022 saya akan uji kinerja praktek di Lab 3 SMK NU Miftahul Falah, mata pelajaran Desain Media Interaktif di kelas 12 Multimedia 2. Ini adalah bukti pendaftaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Lulusan. Oke, apa kabar kalian? Alhamdulillah sukses mulia. Alhamdulillah. Bisa hadir semuanya hari ini? Nihil? Oke, saya cek dulu untuk keabsensian kalian. Yang pertama, Alvina Cynthia Bella. Oke, Alia Evarianti. Dela Ayu Fernanda. Desi Purnamasari. Wina Ayu Fitriani. Oke, alhamdulillah bisa hadir semuanya. Baik, sebelum saya masuk ke pertemuan yang keempat ini, ya, ini udah pertemuan keempat. Kemarin sudah ada di pertemuan ketiga. Saya mau mengevaluasi dulu apa yang kalian sudah dapatkan di pertemuan yang ketiga kemarin. Kenapa? Karena nanti itu saling keterkaitan, ya. Jadi saya mengulas dulu apa yang kalian sudah dapatkan di pertemuan ketiga. Masih ingat enggak? Mungkin ada yang bisa mewakili untuk menyampaikan apa yang didapat di pertemuan ketiga ini. Oke, Mbak Erlina, gimana? Kemarin kita mempelajari tentang prinsip-prinsip user interface, kemudian merancang desain menu utama sesuai dengan prinsip-prinsip user interface pada aplikasi media interaktif. Betul, terima kasih. Mungkin bisa dikasih tepuk tangan dulu buat teman kalian. Jadi kemarin kalian sudah mempelajari tentang prinsip-prinsip user interface, di mana kalian itu menerapkan prinsip-prinsip yang ada di user interface itu kalian terapkan di perancangan menu utama, ya. Jadi prinsip-prinsip apa saja yang sudah kalian bangun, yang sudah kalian buat di menu utama tadi itu, kalian nanti akan lanjutkan di pertemuan keempat ini. Pakai apa? Pakai aplikasi, ya. Jadi nanti ada aplikasi Adobe Animate, saya perkenalkan semuanya, tool-toolsnya saya nanti kasihkan, ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang tool-toolsnya, kemudian saya nanti akan demonstrasikan tentang cara penggunaannya dan cara menggunakannya, ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi di pertemuan kali ini, seperti yang saya tadi sudah jelaskan, tujuan pembelajaran kalian di sini akan menguasai tentang tools-tool aplikasi Adobe Animate. Jadi ada apa aja di situ, kemudian kegunaannya apa saja nanti saya jelaskan. Kemudian dari aplikasi itu kalian nanti diharapkan bisa membuat sebuah aplikasi desain multimedia interaktif. Ya, jadi untuk kali ini kalian nanti akan membuat sebuah aplikasi desain media interaktif yang dimana kalian nanti akan mencari, saya bentuk kelompok, ya. Jadi nanti tekniknya saya bentuk kelompok. Kelompok kalian akan mencari mata pelajaran yang ada di SMK ini. Kalian tentukan, ya. Jadi kalian berkolaborasi dengan teman kalian satu kelompok. Kalian coba diskusikan kira-kira mata pelajaran apa yang kalian mau ambil. Kemudian kalian anggap bisa dan seterusnya kalian nanti tentukan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam media interaktif kalian, aplikasinya nanti. Begitu ya? Oke. Setelah itu kalian nanti akan presentasikan. Jadi setelah selesai dari desain media interaktif kalian, aplikasi kalian, nanti kalian presentasikan satu kelompok itu. Nanti bisa saling mengomentari antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, ataupun saya nanti yang bisa mengomentari juga jika ada suatu hal yang memang perlu diperbaiki. Begitu ya? Oke. Untuk selanjutnya, sebelum kalian saya jelaskan di Adobe Animate, seperti biasa, kalian mengerjakan pretest, ya. Ada di Moodle, jadi nanti kalian hidupkan komputernya, kemudian kalian masuk di
Moodle seperti biasa, aksesnya di Moodle, kemudian kalian mengerjakan pretestnya. Tapi sebelum kalian mengerjakan, tolong dicek dulu untuk komputernya, ya. Jadi nanti dihidupkan, sebelum dihidupkan dicek dulu benar-benar kelistrikannya sudah aman, kemudian ditata. Kalau memang menggunakan headset silakan diambil, kalau tidak ditaruh di tempatnya. Begitu ya? Oke, yuk silakan dicek dulu kemudian dirapikan untuk komputernya. Oh iya. Ya, dihidupkan. Kemudian jangan lupa untuk kebersihannya tolong dicek samping kiri kanannya, jika ada sampah tolong diambil dan ditaruh di luar, ditaruh di tempat sampah. Gitu ya? Yuk. Oke, udah cukup untuk mengerjakan pretestnya ya, karena waktunya sudah habis. Saya lihat di progresnya, coba saya lihat di progresnya. Oke, bagus ya. Rata-rata hampir sudah mau menguasai tentang apa itu, tentang aplikasi Adobe Animate dan penguasaan desain multimedia interaktif. Oke, jadi nanti saya tambah materi lagi, mudah-mudahan kalian bisa tambah menguasainya ya. Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang materi kali ini ya, tentang Adobe Animate, saya punya sebuah aplikasi di sini ya. Sini adalah aplikasi media interaktif, sama, kelihatan? Oke, kelihatan ya. Di sini ada media pembelajaran interaktif mengenal binatang. Ya, ada tombol masuk. Saya tanya sekarang, kira-kira penggunaan aplikasi ini itu untuk usia berapa? SD? MI? Bisa? Kalau kira-kira TK atau PAUD gimana? Belum bisa ya? Kenapa kok belum bisa? Belum bisa baca. Betul ya. Jadi sebuah aplikasi itu ada ranknya. Jadi kalau ini adalah aplikasi yang harus sudah bisa baca ya. Paling enggak itu tingkatannya adalah MI, SD dan sederajatnya ya. Tapi nanti kalian juga akan membuat seperti ini. Caranya bagaimana? Saya akan jelaskan nanti. Tapi bedanya kalian nanti membuat yang khusus mata pelajaran di SMK ya. Jadi nanti kalian tentukan mata pelajarannya sesuai dengan diskusi kelompok kalian, kemudian kalian buat aplikasinya seperti ini. Cuma nanti konsepnya pasti berbeda ya. Tapi selain itu ya, di desain media interaktif itu sebenarnya tidak hanya dibuat untuk aplikasi ya. Biasanya yang di Dudi ya, yang jadi tempat penjualan sebuah informasi digital. Kalian tahu informasi digital itu seperti apa? Papan informasi digital? Tahu ya? Contohnya seperti apa yang kalian ketahui? Oke, yang ada di Alfamart, biasanya ada iklan-iklan yang muncul itu ya. Itu juga bisa dibuat menggunakan aplikasi Adobe Animate. Di desain media interaktif juga bisa membuat seperti itu. Jadi nanti di Dudi itu biasanya ada pesanan ya. Pesanan itu berupa iklan yang seperti itu, layar ukurannya berapa, nanti kalian buat seperti itu juga ya. Tapi untuk basicnya kali ini saya ingin untuk membuat sebuah aplikasi, karena sekolah kita butuh juga di Bapak Ibu guru biar tidak menggunakan PPT. Kenapa kok tidak menggunakan PPT, Pak? Padahal PPT juga sudah membantu. Biar nanti siswa dan guru itu bisa menggunakannya terus-menerus. Dalam artian kapanpun dia butuhkan dia bisa buka. Kenapa? Karena memakai aplikasi Android. Ya, kalau menggunakan PPT kasihan nanti berat. Tapi kalau Android nanti semua mata pelajaran ada di aplikasi Android, tinggal dibuka aja. Begitu ya? Oke, sekarang saya jelaskan bagaimana cara membuat seperti ini. Di sini sudah ada materinya. Jadi sebelum masuk ke sini, saya jelaskan dulu ya. Diperhatikan. Jadi nanti kalian itu menggunakan aplikasi Adobe Animate ya. Apa itu dan apa saja yang ada di dalam Adobe Animate? Jadi Adobe Animate sudah saya jelaskan. Dia untuk membuat sebuah aplikasi desain media interaktif ya. Jadi nanti di aplikasi Adobe Animate itu ada yang namanya, ada kotakan tengah ini, itu adalah tempat untuk kalian mendesain, namanya adalah stage ya. Kemudian
Di bawahnya, saya perbesar dulu biar kalian kelihatan. Di bawahnya di sini adalah ada timeline, kemudian ada properties, ada library, sama tools-nya. Apa sih untuk yang stage itu? Tempat kerja kalian untuk mendesainnya. Ya, jadi desain yang kalian sudah rancang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kalian rancang di sini digitalnya. Ya. Kemudian caranya bagaimana? Nanti saya jelaskan, saya demokan. Kemudian di bawahnya ada yang namanya timeline, ini adalah frame by frame-nya. Jadi setiap satu frame itu mewakili satu gambar atau satu desainnya. Ya, jadi nanti berapa kebutuhan frame yang kalian gunakan itu tergantung aplikasi kalian. Semakin kompleks, semakin bagus, semakin banyak akan semakin membutuhkan frame yang banyak juga. Kemudian ada yang namanya tools. Ini wajib kalian harus ketahui. Jadi tools inilah nanti yang kalian gunakan untuk mendesain sebuah tampilan di stage-nya. Kemudian ada properties. Jadi setiap properties itu berbeda-beda. Ya, kalau propertiesnya di subselection misalkan, atau di selection, kemudian di transform, ada di text, itu akan berbeda semuanya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada di library. Library sudah jelas karena ini adalah tempat untuk menyimpan. Jadi library-nya tempat untuk menyimpan. Jadi apapun yang kalian buat nanti atau yang kalian import akan disimpan di library. Ya, seperti membuat tombol nanti karena akan tersimpan secara otomatis di library. Oke, saya lanjutkan. Sekarang masuk di toolbox. Jadi toolbox-nya ini ada satu adalah selection tool, digunakan untuk memilih atau menyeleksi objek. Nanti saya praktekkan biar lebih jelas. Oke, subselection sama, cuma bedanya ada lebih detail. Kemudian free transform tool, dia untuk mentransformasikan. Apa itu mentransformasikan? Dia berhubungan dengan mengatur lebar kecilnya, kemudian mengatur rotasinya, kemudian mengatur untuk kemiringannya dan seterusnya. Pokoknya berhubungan sama ukurannya, size-nya, dan tata letaknya. Kemudian yang terakhir adalah action script. Ya, jadi action script ini adalah bagaimana cara untuk menggerakkan secara otomatis sebuah tombol, jika diklik itu nanti dia mengerjakan apa. Itu adalah perintahnya di action script. Ya, jadi dia tidak seperti PowerPoint, kalian tinggal atur gini, next, mana, enggak. Tapi nanti bisa lebih kompleks lagi. Ya, makanya kalau ada pertanyaan, kok enggak pakai PowerPoint aja Pak, lebih enak Pak. Gampang itu, bener gampang, cuma fasilitasnya terbatas. Tapi kalau pakai Adobe Animate, main di action script, kalian akan lebih kompleks. Kompleks itu akan lebih luas untuk jangkauan penggunaannya. Untuk tampilannya seperti ini, jadi nanti saya akan demokan biar kalian lebih paham cara penggunaannya. Begitu ya? Oke. Oke, baik, setelah saya tadi sudah jelaskan tentang materi dari aplikasi Adobe Animate, saya coba demonstrasikan cara pembuatannya ya. Jadi nanti saya akan demonstrasikan cara untuk mengimport sebuah objek, kemudian cara pembuatan tombolnya. Buka aplikasi Adobe Animate-nya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada stage-nya, kemudian di sini ada timeline-nya, ada properties-nya. Jadi properties ini nanti tergantung tool yang kalian gunakan. Yang pertama saya mau masukkan background-nya ya. Jadi background, nanti saya masukkan background, ada beberapa langkah sebenarnya. Ada teknik untuk yang cepat atau teknik untuk yang dramatisnya. Untuk cara tercepatnya kalian tinggal klik file dari background tersebut, kemudian arahkan ke aplikasi Adobe Animate, kemudian kalian lepaskan di stage-nya. Nah, itu cara paling mudahnya ya. Tapi kalau ingin mengetahui cara untuk yang dramatisirnya ya, jadi ada cara yang langkahnya one by one step-nya itu. Jadi file, kemudian import, kalian pilih to stage ya. Bedanya apa to stage sama library? Kalau to stage dia otomatis akan keluar di stage-nya dan secara otomatis juga akan menyimpan di library. Tapi kalau kalian import to library, dia akan menyimpan di library saja. Dia tidak langsung muncul di stage. Kalau kamu butuhkan berarti kamu masuk di library, baru nanti bisa dimasukkan. Oke, kemudian untuk kalian ini ukurannya besar ya. Jadi tempat kerja areanya segini, sesuai ukuran yang kalian butuhkan. Tapi kalian mempunyai backgroundnya itu terlalu besar. Pakainya toolsnya adalah tadi ya, untuk mengecilkan ukurannya dan seterusnya, untuk rotasi dan seterusnya itu adalah pakainya free transform. Ada di sini free transform. Kemudian kalian kecilkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian ingin presisi, pada saat menggeser ukurannya kalian sambil tekan tombol shift di keyboard. Ya.
Kemudian selanjutnya untuk membuat tombol, kalau background lebih mudah ya. Jadi tinggal masukkan, kemudian diatur ukurannya saja, udah selesai, enak. Ya. Kemudian untuk tombolnya sekarang sama. Jadi tombol itu berbeda-beda. Jadi kalian bisa membuat desainnya pakai rectangle misalkan, kalian pakai kotaan, didesain ada tulisannya, boleh. Ya, tergantung kebutuhan ini sebenarnya. Atau kalian bisa menggunakan yang namanya ekstensi dari PNG ya. Jadi PNG itu kalian bisa gunakan di sini sebagai tombol. Contohnya, saya sudah punya bahan di sini. Saya mau membuat sebuah gambar ini. Ini ada tombol yang ada kakinya si kucing atau apa ini. Saya masukkan, saya versi cepatnya saja, saya taruh di sini ya. Kemudian saya ukurannya sesuaikan. Jadi saya ingin membuat tombol sebuah masuk di sini. Saya ukurannya kecilkan, kemudian oh ada putih-putihnya. Ya, ada putih-putihnya. Oke, saya hilangkan dulu. Pakai apa biasanya kalian? Oke, langganan. Cocok untuk yang cepat. Kemudian mana tadi? File download. Oke, saya masukkan ke Adobe Animates-nya. Nah, oke, sip. Ukurannya disesuaikan pakai free transform. Oke, saya sambil tekan shift ini ya. Oke, saya masukkan kurang besar dikit. Oke. Saya pastikan presisi dulu, saya taruh di sini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya untuk membuat tombolnya adalah perhatikan, jadi kalian klik dulu yang mau dibuat tombol, kemudian kalian klik kanan, kemudian kalian pilih convert to symbol. Ada beberapa langkah, bisa klik kanan, convert to symbol. Kemudian kalian tentukan namanya, misalkan simbol tombol mulai. Kasih nama terang yang jelas biar kalian paham. Kemudian tipenya di sini ada 3, movie clip, button, grafik. Karena karena ingin membuat sebuah tombol, maka pilih button. Ya. Kemudian kalian pilih OK. Setelah kalian membuat simbolnya menjadi button, di sini library akan muncul secara otomatis simbol tombol mulai. Ya, jadi ini sudah menjadi button. Apa tandanya? Kalau saya double klik itu nanti ada timeline berbeda. Ya, jadi ada up, over, down, hit. Apa itu? Up itu adalah tampilan untuk standby-nya, tampilan dialog dia muncul. Kemudian ada over. Over itu adalah tampilan jika mouse berada di atasnya. Dan ada tampilan down itu jika posisi tombolnya itu ditekan. Dan ada hit itu jika tombol mouse-nya itu dilepas. Begitu ya? Oke. Saya coba praktikkan di sini. Overnya kalau ada mouse, tombolnya akan agak lebih besar gitu aja. Oke. Saya duplikat, saya insert keyframe. Ya, jadi sama di antara up sama overnya, kemudian di overnya saya tinggal besarkan. Di downnya saya copy lewat di up, jika diklik tombolnya sama di sini. Ya, paste, saya copy mana copy frame, kemudian saya paste frame. Nah, oke. Jadi kalau standby ini mouse-nya ada di atas seperti ini, kalau diklik ini, kalau dilepas sama aja tidak apa. Oke. Sekarang coba saya jalankan ya. Saya kembali ke scene, saya jalankan. Saya pakai Ctrl Enter. Oke, jadi kalau mouse-nya ada di atas dia akan besar, kalau diklik ukurannya lebih kecil lagi. Oke. Itu. Jadi efeknya akan terasa kalau dia berupa tombol. Tapi kalau belum dibuat tombol, dia akan berbeda. Begitu ya? Oke. Sebelum masuk ke LKPD, ya, jadi sudah saya jelaskan tadi untuk penggunaan dari Adobe Animates, saya sudah demonstrasikan. Apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum nanti saya masuk ke LKPD? Saya, Pak. Oke, Mbak Nabila, ya, bukan Nabilia ya. Oke, bagaimana? Pembuatan tugasnya kan untuk mapel SMK. Desainnya apakah harus sama dengan contoh atau boleh berbeda? Oh gitu, oke. Karena ini nanti kalian kelompok, kemudian posisinya adalah kalian menentukannya mata pelajaran SMK, pasti harus dibedakan. Ya, kenapa? Karena desain itu nanti menentukan
yang sesuai ya. Jadi desainnya itu disesuaikan dengan mata pelajaran yang kalian ambil. Begitu ya? Oke. Kalau sudah ada yang ditanyakan, lanjut di tahap selanjutnya. Jadi sudah saya kasih LKPD. Jadi di depan sudah saya jelaskan bahwa kalian nanti akan mengerjakan sebuah aplikasi media interaktif. Jadi yang sudah kalian rancang di pertemuan sebelumnya, kalian rancang menggunakan Adobe Animate. Ya, jadi di situ sudah ada LKPD, kalian nanti download. Tapi sebelum kalian mengerjakan, saya buat kelompoknya dulu. Jadi di sini saya sudah punya aplikasi Random Team Generator. Saya sudah sediakan, ada di internet ya. Saya ketik nama kalian dulu. Nah, di sini oke. Ada Alvina, Alia, Dela. Saya buat kelompoknya menjadi 5. Saya acak. Oke. Jadi nanti ada 5 kelompok ya. Yang 2 kelompok ada 5 anggota ya, karena nanti kalau maksimal 4 kasihan nanti. 2 sendirian, Dela sama Rizky. Kalah nanti sama Rizky. Oke, jadi nanti di grup 1 ada Laili, Sima, Ririn, Desi sama Dela. Yang grup 2 Erlina, Wina, Alvina, Nova sama Rizky. Grup 3-nya Evi, Lira, Nabila, Firda. Grup 4-nya Tiara, Fatihah, Salsa, Imelia. Grup 5-nya Elivia, Alia, Lintang sama Adiba. Oke, yang ada di depan ya, jadi di nomor 1 di grupnya itu adalah ketua kelompoknya. Tolong dicatat. Setelah dicatat, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ada di depan. Begitu ya? Oke, yuk. Silakan dicatat kemudian berkelompok. Oke, udah berkelompok ya? Oke, kalau sudah, silakan kalian masuk di modul kalian. Di situ saya sudah sediakan LKPD-nya. LKPD itu adalah lembar tugas kalian untuk mengerjakan tugas kelompok kalian. Ya, di situ sudah tertera waktunya berapa, kemudian cara mengerjakan bagaimana. Tadi saya coba ulas sedikit. Sudah? Di-download? Oke, jadi di LKPD itu sudah jelaskan sebenarnya gitu. Jadi ada langkah-langkahnya. Jadi kalian nanti itu kelompok silakan berdiskusi, kira-kira rembukan dulu ya. Jadi kalian tentukan dulu, misalkan pelajaran PJOK gini aja, nanti gambarnya banyak, contohnya banyak di sini dan seterusnya. Setelah kalian tentukan itu, kalian nanti baru cari ya, apa saja yang dibutuhkan, materinya, tombolnya apa aja kira-kira, kemudian menunya apa aja. Kenapa? Karena nanti untuk pertemuan kali ini, karena kalau dikerjakan keseluruhan waktunya akan banyak, saya minta sampel di tampilan utama dan menu utamanya ya. Kalau bisa sampai di materinya ya. Jadi di situ sudah ada rank untuk penilaiannya, bagaimana cara menilainya. Nanti kalian bisa tahu ya, mana saja yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Begitu ya? Oke. Kalau kalian sudah paham, silakan dikerjakan.
Tentang apa ini pelajarannya? Bahasa Inggris. Utamanya cuma 2. Oh gitu. Misal ditambahi KD gimana? Ya kan? Biar nanti jelas. Di materi itu ada apa aja nanti? Oke, siap. Coba di menu utama lagi. Oke, dikasih KD, kalau perlu dikasih untuk pembuatannya di kelompok kalian juga lebih bagus. Jadi tidak kelihatan menunya itu cuma simple gitu, cuma 2 saja, biar agak banyakan gitu, ya kan? Maksudnya juga kan ada berbeda gitu, gitu ya. Memang mainnya warna-warna solid deh, tidak pakai background. Oke, siap, lanjutkan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, silakan perwakilan di ketua kelompoknya untuk mengupload di LMS. Ya, sudah saya buatkan tempat untuk mengupload di situ di Moodle. Silakan diupload. Yuk, buka Moodle-nya, kemudian diupload. Untuk maju kali ini berbeda, jadi posisinya saya mau acak, ya, biar nanti kalian berbeda. Tidak asal tunjuk ya. Oke, kira-kira kelompok siapa yang maju duluan? Siapkan. Udah siap semuanya kan? Oke, kemudian tidak saya. Kelompoknya kelompok 2. Mana berarti? Situ. Oke, kelompok 2. Oke, siap. Ya Allah. Yang terakhir adalah kelompok 3 pastinya. Jadi kelompok 2, 4, 5, 1, 3. Gitu ya. Oke, yuk dipersiapkan untuk kelompoknya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang telah kami buat. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Lutfiatul Adibah Alia, saya Nabila Putri Anggraini, dan saya Yuna Mujahid. Jadi aplikasi yang kami buat ini mengambil mata pelajaran bahasa Inggris yang diambil oleh Ibu Rita. Di sini ada tombol suara untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suaranya. Di sini ada tombol mulai untuk masuk ke menu utama. Di menu utama ada 2 pilihan, yaitu materi dan kuis. Untuk di materi ada pengertian, contoh percakapan, video penjelasan, dan contoh teks. Dalam pengertian terdapat pengertian dari materi talking about self. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, ada yang tanyakan? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya ingin bertanya, misal kalau menu utamanya ditambahi gimana? Kan itu cuma 2, biar lebih jelas gitu maksudnya. Tambah apa ini? Tambah elemen-elemen lagi, seperti KD gitu. Oh, Ya, oke. Terima kasih. Siapa? Mbak? Mbak Rizky. Oke. Mungkin bisa langsung ditanggapi untuk komentarnya. Bagaimana? terima kasih atas masukannya. Nanti akan kami coba tambahkan. Oke, benar ya. Jadi menu utamanya terlalu singkat, padat, simple ya. Tapi belum terlalu jelas. Jadi benar tadi sudah ada penyampaian mata pelajarannya tentang apa, tapi posisinya kalau bisa ditaruh KD gitu. Jadi nanti yang memakai itu biar tahu ya. Oh, posisi materi ini tuh ada di KD berapa. Guru pun nanti biar tidak bingung. Oh, ini aplikasi untuk KD ini gitu ya. Jadi nanti di materi untuk penjelasannya itu biar tidak
tidak bingung istilahnya ya. Jadi nanti posisinya KD itu menentukan, oh ini nanti menjelaskan tentang ini. Jadi kalau nanti ada aplikasi lagi tentang KD yang lain, ditambah KD lagi gitu. Kalau mungkin ditambah tentang about pembuat aplikasinya juga boleh. Ya, jadi nanti ini adalah karya siapa? Oh karya saya, karya kelompok saya, namanya siapa, taruh situ ada tombol, kemudian nanti masuk ke tampilan interface tentang nama kalian, ada fotonya, foto-foto yang kekinian dan seterusnya, lebih bagus itu. Gitu ya. Jadi ini udah bagus, tinggal menambahin aja biar nanti biar lebih jelas, tidak terlalu simpel. Gitu ya. Oke. Mungkin bisa ditutup kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, dari kelompok kami apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan boleh. Kalian sudah mempresentasikan semuanya, sudah selesai. Jadi yang tadi dikomentari tolong diperbaiki lagi, yang ada tambahan-tambahan dari kelompok lain nanti juga diperbaiki. Begitu ya? Oke, itu nanti ada penilaiannya tersendiri. Tadi individu sudah saya nilai pada saat presentasi, kelompok pun sudah saya sudah nilai ya. Untuk selanjutnya ya, karena waktunya sudah mau selesai, sebelum saya tutup dan kalian mengerjakan post test, mungkin saya mau merefleksikan dulu apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini. Mungkin ada perwakilan yang bisa menyimpulkan? Mbak email. Ya, gimana? Dari pertemuan kali ini kita tahu cara menggunakan aplikasi atau kalimat untuk pembuatan aplikasi media. Ya, betul. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan mulai awal bagaimana tata cara penggunaan aplikasi Adobe Animate, tools-nya sudah saya jelaskan. Kalian sudah mempelajarinya, bahkan kalian sudah menggunakannya untuk membuat sebuah aplikasi desain media interaktif, walaupun belum keseluruhan ya. Tadi sampelnya ada di beberapa, di tampilan utama sama menu utama. Jadi nanti berkelanjutan itu memang. Jadi kalian sudah menguasai, tinggal nanti kalian menambahi lagi untuk menu-menu selanjutnya. Begitu ya? Oke, terima kasih untuk Mbak Amel sudah menyimpulkan. Kemudian sebelum saya tutup seperti biasa, kalian mengerjakan post test dulu, ulangan harian ya. Jadi silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, geser ya, tidak usah berkerumpul-kerumpul lagi ya. Oke. Kalau sudah di tempatnya masing-masing, silakan dibuka Moodle-nya. Di situ sudah ada ulangan post test, ulangan harian keempat. Silakan kalian kerjakan. Nanti saya sebagai bahan evaluasi, apakah kalian yang di atas KKM akan lanjut ke pengayaan, yang di bawahnya saya adakan untuk remedialnya, biar saya tahu kekurangannya di mana. Begitu ya? Oke, yuk silakan dibuka Moodle-nya, dikerjakan post test-nya. Ya, waktunya sudah selesai untuk mengerjakan post testnya. Ya, waktu sudah mau menunjukkan kalian pulang hari ini. Jadi setelah saya lihat kalian mengerjakan, alhamdulillah masih ada yang di bawah remedial tapi ya. Tapi yang ada di atas KKM nanti saya adakan pengayaan. Jadi saya kasih materi, kemudian kalian mengerjakan juga ada ulangan pengayaannya untuk menambah keilmuan kalian biar nanti di tahap selanjutnya kalian lebih ringan ya. Untuk yang di bawah KKM yang di 75 ke bawah nanti juga saya adakan remedial ya. Saya cek kekurangan kalian di mana, materi itu nanti saya jabarkan lagi, kalian mengerjakan ulangan remedialnya sama dengan ulangan yang tadi ya. Kita lihat progresnya. Begitu ya? Oke. Sebelum saya tutup ya, saya menyampaikan jadi kalian jangan patah semangat untuk selalu belajar mencari ilmu. Kenapa? Karena kalian itu adalah masa depannya bangsa ini. Jadi kalau kalian itu ini sudah rasa-rasa, sudah malas, nanti kalian juga akan kesulitan ke depannya. Begitu ya. Sebelum saya tutup, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Bismillah.
Amin. Terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, silakan kalian matikan komputer kalian, headsetnya dirapikan, mouse keyboard dirapikan, dan nanti setelah selesai, sebelum keluar, kalian tata yang rapi lagi kursinya. Gitu ya? Oke, saya tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.